Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih semangat? Kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia dengan tema pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pelatihan dan pengembangan SDM, maka ada beberapa hal yang perlu kita review balik ya ke tema-tema sebelumnya, yaitu tentang yang pertama itu adalah perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM itu apa sih sebenarnya? Perencanaan SDM itu adalah suatu sistem yang sistematik terkait dengan pengadaan tenaga kerja atau pengadaan karyawan. Nah, setelah semua diplanningkan oleh sebuah perusahaan, maka barulah muncul tema yang kedua, yaitu rekrutmen dan seleksi. Nah, apa sih sebenarnya rekrutmen? Rekrutmen itu adalah proses mencari atau menemukan karyawan sesuai dengan kandidat yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, dan apa seleksi? Nah, seleksi adalah proses menyaring atau memfilter calon karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada waktu yang tepat. Nah, setelah karyawan diterima, barulah masuk ke tahap berikutnya yang akan kita bahas, yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, apa sih sebenarnya pelatihan itu? Nah, pelatihan itu berfokus pada peningkatan karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan bersifat jangka pendek atau biasa disebut dengan on the job training. Dan ini biasanya dilakukan pada karyawan yang baru masuk ya, atau biasanya karyawan yang fresh graduate. Nah, ini dilakukan on the job training. Tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Untuk menyamakan persepsi jika mereka dari beberapa bidang keilmuan. Nah, apa sih sebenarnya pengembangan? Pengembangan itu mempunyai jangkauan yang lebih panjang ya. Fokusnya pada apa? Pada peningkatan kompetensi individu untuk persiapan tanggung jawab yang besar di masa depan. Nah, pengembangan ini biasanya untuk karyawan yang memang sudah lama bekerja pada perusahaan tersebut. Ya, untuk apa sih sebenarnya pengembangan ini? Misalkan untuk promosi jabatan, untuk jenjang karir, ya. Intinya untuk menaiki ke level yang lebih tinggi. Selanjutnya, manfaat pelatihan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan karir. Yang keempat, meningkatkan adaptasi terhadap teknologi baru. Yang kelima, mengurangi kesalahan kerja. Yang keenam, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Yang ketujuh, mengurangi tingkat pergantian karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan tim yang lebih kompeten. Langkah pelatihan dan pengembangan adalah yang pertama itu harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, setelah mengidentifikasi, maka tujuan pelatihan itu untuk apa? Nah, setelah kita mendapatkan tujuan, maka kita harus merancang program pelatihan. Selanjutnya, seberapa lama pelaksanaan pelatihan tersebut. Kemudian melakukan evaluasi dan umpan balik. Setelah itu melakukan implementasi hasil pelatihan dan melakukan evaluasi jangka panjang. Kesimpulan dari pelatihan dan pengembangan merupakan elemen yang sangat penting dan krusial dalam manajemen SDM, yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dalam bentuk hard skill dan soft skill, serta kompetensi karyawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.